Selamat pagi, saya Feni Marta Divani dan ini Pak Husna Nugraha Praja dari kelompok ilmuwan genetika dan bioteknologi molekuler SITH. Kita sekarang sedang melakukan penelitian bioprospeksi dari biodiversitas Indonesia, terutama laut, dan kebetulan kita hari ini berkunjung ke lab instrumentasi terpadu. Ya, jadi, ada apa aja Pak Husna di sini? Baik, nanti kita sambil lihat ke dalam gitu ya. Nanti ini adalah lab yang biasa kita gunakan untuk kemudian melakukan proses bioprospeksi yang diterangkan oleh Bu Feni tadi. Ayo. Nah, ini bersama teman-teman, di sini ada tim. Kebetulan kita juga sudah melakukan koleksi sampel dari koral yang ada di Karimun Jawa. Nah, ini adalah isolasi bakteri Virgibacillus salarius yang sudah diisolasi dari koral tersebut. Oke, ini mediumnya apa? Pakai medium apa nih, Mbak? LB cair. Pakai medium LB cair. Sudah. Lalu ini dari yang udah isolat yang sudah murni kita tumbuhkan supaya kita dapat hasil yang lebih banyak, begitu. Nah, ini kita pindahkan ke medium yang lebih banyak, kondisinya harus steril, jadi kita harus kerja di laminar airflow. Oke, dari kultur ini kemudian kita akan memperoleh isolat DNA. Isolat DNA-nya preparasinya dengan cara isolasi ya Pak Husna. Nah, ini ada tim yang mengerjakan bagaimana isolasi DNA dari bakteri karena yang akan kita cari adalah gen untuk penghasil ektoin. Nah, tapi selain ektoin itu kita juga bisa dapat gen-gen lain yang bisa produksi senyawa lain, tentunya karena kita akan menggunakan metode genome mining atau penambangan genom dan synthetic biology untuk produksinya. Nah, ini kira-kira yang dilakukan untuk isolasi DNA. Dari isolasi DNA kita biasanya melakukan tes dulu apakah betul bakteri ini Virgibacillus salarius dengan PCR. Silakan Teh Iya, mungkin PCR mesinnya di mana nih? Kita bisa masukkan ke mesin PCR untuk mengecek apakah memang bakteri tersebut betul begitu. Ini biasanya kita lakukan 2 jam, lalu kemudian kita akan konfirmasi hasilnya. Kita bisa cek. Nanti setelah kita cek di gel atau foresis, nanti Pak Husna akan mengajak kita bagaimana mengkonfirmasi gen keseluruhan yang ada di bakteri Virgibacillus itu dengan metode sequencing. Kebetulan SITH mempunyai lab yang sangat canggih ya, ada mesin-mesin sequencing beberapa yang mungkin nanti Pak Husna akan jelaskan. Silakan Pak Husna. Baik, jadi setelah kemudian kita proses karakterisasi di laboratorium, kita juga perlu mengecek informasi genetik yang kita dapatkan dari sampel yang kita dapat, contohnya di Karimun Jawa tadi. Jadi kita akan menuju lab sequencing di SITH, di mana kemudian kita bisa melihat informasi genetik atau DNA dari koleksi yang kita dapatkan. Mari. Nah, ini adalah lab genomic SITH, di mana kemudian kami melakukan karakterisasi. Jadi dari sampel yang berada di alam, lalu kemudian kita coba uraikan isi DNA-nya atau isi buku DNA-nya itu apa saja gitu. Jadi seperti yang kita lihat ya, ini adalah proses bagaimana kita mengurai informasi genetika yang tadinya kemudian ada di makhluk hidup, kemudian kita bawa menjadi data-data yang kita bisa analisis gitu ya. Dan kemudian dari hasil ini ya, nanti kemudian kita akan kembalikan lagi untuk kita lakukan proses analisis lebih lanjut secara komputasi ya, di mana kita bisa melihat contoh hasilnya itu di luar gitu ya. Ini yang kemudian dilakukan misalnya oleh Dito gitu ya, bagaimana kemudian dari hasil sampel yang kita koleksi di alam gitu ya, kita bisa temukan bahwa
potensi apa saja yang kemudian ditemukan. Nah, lalu kemudian dari potensi ini kita akan coba translasikan menjadi produk-produk yang bisa bernilai sangat potensial untuk industri. Nah, ini adalah contoh, mungkin Bu Feni bisa menerangkan juga. Nah, ini dari hasil genome mining atau penambangan genom, kita bisa tahu bahwa bakteri itu punya potensi memproduksi senyawa apa saja. Nah, dari tadi prediksi dengan genom, itu kita bisa tahu ukurannya berapa, senyawanya apa saja, dan kebetulan kami sudah dari Bacillus salarius ini sudah bisa mengkoleksi 2, ektoin dan squalen. Nah, ini contohnya produknya ada yang sudah kita isolasi dan murnikan, purifikasi ektoinnya. Lalu di sini kita juga melakukan analisis apakah betul ektoin itu memang sesuai dengan data genom. Ini dengan ada HPLC di sini kita bisa lihat, kita komparasi ektoin yang sudah diisolasi ini apakah sesuai dengan senyawa penanda yang memang sudah komersial, dan hasilnya sangat baik. Jadi saat ini kita sudah menghasilkan ektoin yang murni dan setara dengan senyawa standar. Dan kita tahu bahwa senyawa standar ektoin itu sangat mahal sekali ya. 25 mg-nya itu sekitar 6 juta gitu. Jadi kalau kita bisa kemudian menghasilkan sendiri, artinya ITB bisa punya senyawa yang bisa jadikan standar tanpa harus membeli atau Indonesia harus mengimpor. Dan kemudian ektoin yang kita sudah buktikan murni ini, tadi produknya yang ini ya, itu bisa kita scaling up, diperbanyak, kemudian nanti produknya bisa digunakan untuk industri kosmetik, industri farmasi, karena ektoin ini punya sifat sebagai senyawa osmoprotektan yang bisa memprotek atau melindungi sel atau molekul dari kondisi ekstrim. Nah, kondisi ekstrimnya bisa suhu yang tinggi, bisa kemudian UV, ya, kemudian kadar garam yang tinggi. Kira-kira itu. Nah, ini posisi-posisi di mana tim ITB, Marine Genome ITB sudah melakukan ekspedisi, dan kami sekarang bekerja sama dengan PT EBM Skiteh untuk bisa memproduksi dalam skala besar dan kemudian mengkomersialisasikannya. Saat ini Indonesia masih tergantung kepada ektoin hasil impor, terutama untuk produk-produk kesehatan dan kosmetik. Dan saat ini pula Indonesia itu seperti kita tahu, kita punya sekali biodiversitas yang sangat kaya baik di darat atau di laut. Salah satu sumber dari ektoin adalah dari laut, yaitu dari koral simbion. Nah, koral simbion itu adalah mikroba yang bisa menghasilkan berbagai produk. Contohnya adalah ektoin itu sendiri. Ektoin itu adalah asam amino yang mempunyai sifat osmoprotektan. Nah, karena punya sifat osmoprotektan, dia bisa melindungi sel dari kerusakan akibat kondisi ekstrim, suhu tinggi, tadi sinar UV, atau kemudian kadar garam yang tinggi. Nah, dari bakteri yang namanya Bacillus salarius, kita kemudian petakan genomnya, seperti yang tadi Pak Husna sudah jelaskan. Kemudian juga kita bisa tahu potensinya bisa menghasilkan produk apa saja, dan ternyata betul menghasilkan ektoin. Oleh karena itu kita kemudian ambil gennya dari Bacillus salarius masukkan ke dalam bakteri lain, Escherichia coli. Kenapa? Karena kalau kita pakai bakteri aslinya atau wild type-nya, dia itu butuh kadar garam yang tinggi untuk produksi ektoin. Sedangkan kalau kita produksi di skala besar dengan bioreaktor, kadar garam yang tinggi itu bisa menyebabkan korosi untuk bioreaktornya. Oleh karena itu kita melakukan pendekatan dengan synthetic biology, memindahkan gen dari Bacillus salarius ke bakteri Escherichia coli. Nah, di Escherichia coli kita tidak perlu menginduksi ektoin ini produksi dengan kadar garam yang tinggi, tapi cukup dengan medium biasa, dan alhamdulillah sekarang bisa sekitar 130 kali lipat lebih tinggi produksinya dibanding dengan yang aslinya atau wild type-nya. Pak Husna mungkin bisa nambahkan. Ya, jadi memang kuncinya itu di dua hal yang kemudian dikembangkan di sini, yaitu adalah smart explorations dan juga kemudian smart exploitations. Smart exploration artinya adalah kita mencoba mencari sumber daya yang itu memang unik berasal dari Indonesia.
Yang kedua adalah smart exploitations. Jadi yang kita lakukan itu adalah eksploitasi. Kita tidak mengambil makhluk hidup secara masif dari alam, tapi yang kita ambil itu adalah informasi genetiknya. Lalu kita bawa ke laboratorium, lalu kita buat organisme sintetiknya sehingga itu tidak mengganggu ekosistem alaminya, tetapi kita buat itu yang bisa fit dalam skala industri sehingga itu bisa dikembangkan dalam skala yang besar tanpa harus mengganggu kemudian ekosistem alaminya. Jadi ini yang kemudian menjadi kunci dari teknologi yang dikembangkan di sini. Ya, mungkin menambahkan ada 2 teknologi kunci ya Pak Husna yang kita gunakan. Satu adalah dengan tadi whole genome sequencing, genome mining, dan synthetic biology. Dengan ITB memiliki 2 teknologi kunci ini, kita bisa kemudian mengeksplorasi sumber daya Indonesia, baik dari darat dan laut, untuk kemudian bisa kita juga produksi senyawa-senyawa yang tadinya kita import. Begitu. Pada saat ini kami sudah bisa produksi ektoin dengan skala yang lebih besar, dan ektoin ini kemudian bisa dijadikan senyawa standar atau kemudian juga nanti dalam jangka panjang bisa untuk kita produksi lebih banyak untuk bisa digunakan di industri. Nah, saat ini kami sedang bekerja sama dengan PT EBM Skiteh yang bekerja sama untuk memproduksi dalam skala yang lebih besar dan juga untuk komersialisasi, terutama untuk senyawa-senyawa standar yang saat ini memang masih diimpor, terutama dari negara lain, Cina atau Jerman. Silakan Pak Ustadz tambah. Ya, jadi memang idenya kita mulai dari ektoin ini, tapi sesungguhnya karena tadi kita bicara bahwa potensi biodiversitas Indonesia itu banyak, maka kemudian potensi produk pun itu bisa bervariasi atau kita bisa punya diversifikasi. Seperti yang juga kemudian bisa dilihat ya, kita tidak hanya bekerja dengan ektoin, tapi juga bekerja dengan kemudian beberapa komponen lainnya seperti vitamin B12 ya, dan juga kemudian squalene yang merupakan juga itu potensial untuk dikembangkan selanjutnya. Harapan kami dengan teknologi yang dikembangkan di ITB, kami dapat mengeksplorasi kekayaan alam Indonesia dengan lebih bijak. Selain itu juga kita dapat menghasilkan produk-produk sehingga Indonesia bisa punya kemandirian. Ya, dan tentunya juga harapan kami adalah semakin banyak yang bisa berkolaborasi, karena tentu ini bukan kerja kami sendiri gitu ya. Jadi harapannya juga ITB bisa memberikan dukungan lebih banyak lagi, dan juga kemudian kami mengajak ya pihak-pihak lain yang kemudian bisa mengembangkan produk-produk dari kami ini agar bisa berkembang dan punya manfaat tadi untuk kemandirian bangsa Indonesia. Mungkin menambahkan sedikit, tim kami ini tim yang multidisiplinary. Jadi tidak hanya dari SITH ITB, tapi juga ada dari BRIN, kemudian juga dari swasta PT EBM Skiteh. Kita juga ada di bawah naungan Pusat Penelitian Biosains dan Biotek ITB. Ya, dan salah satu kunci terbesar kesuksesan tentunya ini adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan berbagai macam pihak, dan tadi gitu ya, bagaimana ITB bisa fokus dengan melakukan proses smart exploration dan smart exploitations untuk kemandirian bangsa.